Keputusan sidang kasus tabung tanah. Euforia sementara menunda terbukanya kotak Pandora. Dikabulkannya eksepsi pihak Yusuf Mansur sebagai tergugat dalam kasus tabung tanah menimbulkan euforia luar biasa bagi Yusuf Mansur dan para pengikutnya. Terlihat di kanal YouTube resmi Darul Quran misalnya, ruang komentar yang biasanya dinonaktifkan, tiba-tiba dibuka, dan tiba-tiba dipenuhi dengan ucapan selamat dari para netizen yang nampak luar biasa bahagia dengan hasil sidang tersebut. Tapi pantaskah euforia itu muncul pada saat ini? Padahal kita tahu bersama bahwa hasil sidang belumlah menggambarkan fakta kasus tabung tanah tersebut, melainkan masih pada tahap awal di mana sidang menyatakan bahwa berkas gugatan tidak lengkap. Mari kita coba analisa dari kacamata kepentingan pihak tergugat alias pihak Yusuf Mansur. Mengapa dan apa yang menyebabkan kubu Yusuf Mansur begitu gegap gempita menyambut keputusan NO dari majelis hakim seolah-olah menganggap bahwa mereka sudah memenangkan perkara investasi tabung tanah ini. Padahal Yusuf Mansur tahu dan paham betul ia masih berpeluang digugat kembali, baik melalui gugatan baru maupun banding di pengadilan yang lebih tinggi, dan bahkan saat ini pun gugatan-gugatan untuk kasus yang lain pun masih dalam proses persidangan. Ada tiga hal yang menyebabkan keputusan itu disambut euforia kemenangan oleh kubu Yusuf Mansur. Pertama, ini adalah keputusan pengadilan yang sangat besar artinya dalam menjaga harkat dan wibawa Yusuf Mansur di mata hukum dan masyarakat. Dengan kasus yang datang bertubi-tubi saat ini, citra Yusuf Mansur sebagai ustadz dan tokoh agama yang sebelumnya begitu dipuja oleh para pengikutnya tengah menapaki jalan terjal yang nampaknya sulit untuk dipulihkan kembali. Kemenangan di pengadilan seolah menjadi setitik embun yang dibutuhkan untuk pelepas dahaga saat banyak tangan-tangan menengadah meminta pemenuhan hak atas dana investasi yang sudah disetorkan selama ini. Walaupun kemenangan itu sesungguhnya hanyalah fata morgana, setidaknya pihak Yusuf Mansur saat ini bisa sejenak menaikkan kepala dan menyeru ke ruang hampa bahwa ia telah memenangkan perkara. Ia tidak bersalah dan para penggugat adalah kaum penista. Mungkin itulah kata-kata yang hendak ia sampaikan ke seluruh dunia. Semua kejadian ini adalah bencana yang sudah direkayasa, semata-mata agar ia rusak namanya dan hancur kredibilitasnya. Yang kedua, keputusan pengadilan ini menjadikan penggugat harus kembali menyiapkan berkas gugatan dengan lebih seksama, agar kelak tidak lagi terjadi penolakan oleh para hakim. Hal ini memberikan kesempatan waktu lebih banyak pada pihak Yusuf Mansur. Waktu yang sangat diperlukan oleh Yusuf Mansur untuk menyiapkan strategi, menyusun argumentasi dan mengumpulkan data-data yang diperlukan jika sekiranya nanti gugatan para TKW diterima dan mereka harus masuk ke persidangan pokok materi perkara. Sesuatu yang sangat dikhawatirkan dan sangat dihindari oleh pihak Yusuf Mansur. Dan ini terkait keuntungan ketiga pihak Yusuf Mansur terkait keputusan sidang NO kemarin, yakni ketakutan Yusuf Mansur untuk hadir dan duduk bersaksi di pengadilan. Kita tahu bahwa selama belasan tahun, kasus investasi mangkrak yang digagas Yusuf Mansur tidak pernah lolos sampai ruang pengadilan. Setiap ada gugatan selalu berhenti di tahap pengaduan di kepolisian maupun di ruang mediasi saja. Baik kasus investasi batubara Jabal Nur tahun 2009, Kondotel Moyafidi 2011, Patungan Usaha 2012, Patungan Aset 2013, dan Tabung Tanah 2014, semua kandas sebelum masuk ke pengadilan. Tak sekalipun Yusuf Mansur bersedia melanjutkan kasusnya sampai ke ruang persidangan. Dari tahun 2017, jika dihadapkan dengan korban investasi yang datang didampingi pengacara atau mediator, ia akan mencoba memenuhi permintaan ganti rugi. Walaupun akhirnya pada tahun 2019 kasus Moyafidi berhasil masuk ke Pengadilan Negeri Tangerang, tapi kemudian keputusan yang keluar di 2020, adalah sama dengan hasil sidang tabung tanah kemarin, yakni NO, alias tidak diterima karena kurang pihak. Waktu itu, majelis hakim memutuskan tidak menerima gugatan korban investasi Moyafidi dengan alasan pihak developer Kondotel tidak disertakan dalam berkas gugatan oleh pihak penggugat. Pertimbangan yang persis sama dengan sidang tabung tanah kemarin. Padahal jika majelis hakim lebih jeli mempertimbangkan aspek substansi perkara dan bersedia menerima berkas gugatan, tentunya akan terbuka kesempatan sidang bisa mendengar bersama apa yang terjadi dengan kasus-kasus tersebut sebenarnya. Karena jika persidangan sudah bisa memanggil dan menghadirkan Yusuf Mansur di ruang sidang, maka tentu Yusuf Mansur bisa bersaksi memberikan keterangan untuk bisa memperjelas permasalahan kasus ini, seperti apa duduk perkara yang sebenarnya.
Tapi justru itulah yang tidak diinginkan terjadi oleh Yusuf Mansur. Bagaimana mungkin ia bisa berkelit di pengadilan, saat ia dihadapkan dengan bukti-bukti keterangan para saksi yang menjadi korban investasinya selama ini. Sementara ia adalah sosok sentral permasalahan investasi tabung tanah dan kasus-kasus lainnya. Sosok yang bisa menjawab bagaimana program investasi ini direncanakan dan dilaksanakan, dan kemudian apa yang terjadi sehingga investasinya mangkrak. Untuk itulah, pihak Yusuf Mansur dengan segala upaya, berusaha menghindari sedapat mungkin keharusan dirinya hadir dan bersaksi di pengadilan. Ia tidak ingin dikonfrontir secara langsung dengan para penggugat dan membuka tabir permasalahan kasus ini. Karena jika sekali saja Yusuf Mansur bisa dihadirkan dan bersaksi memberikan keterangan, maka sangat mungkin sekali pengacara penggugat bisa memaksa Yusuf Mansur untuk membuka semua fakta yang selama ini menyelubungi kasus investasi tabung tanah ini. Bahkan sangat-sangat mungkin keterangan Yusuf Mansur di satu persidangan saja bisa menjadi petunjuk yang sangat berharga bagi pengungkapan kasus-kasus investasi yang lain. Kehadiran Yusuf Mansur di pengadilan ibarat membuka kotak Pandora yang selama ini dijaga dengan sekuat tenaga oleh pihak Yusuf Mansur. Sekali kotak ini terbuka, maka akan terbukalah semua fakta yang bisa menghancurkan citra Yusuf Mansur. Dalam rangka menghindari kesaksian di pengadilan inilah, keputusan NO dari Majelis Hakim merupakan sebuah kemenangan besar untuk Yusuf Mansur. Setidaknya untuk sementara, sambil menarik nafas, dan mempersiapkan strategi berikutnya menghadapi gugatan-gugatan yang nampaknya belum akan berhenti dalam waktu dekat ini. Sampai kapan Yusuf Mansur dan tim pengacaranya bisa menghindar dari kemungkinan dipanggil untuk duduk dan bersaksi di pengadilan? Kita tunggu kemurahhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim untuk mewujudkan itu. Demi keadilan hukum di negeri ini.